Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan, nama saya Eko Setiawan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Binti Teladas, Tulang Bawang, Lampung. Saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022-2023 Angkatan 3 di LPTK UIN Bukit Tinggi dengan NIM 211222261. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara tatap muka di SMA Negeri 1 Binti Teladas dengan materi pengurusan jenazah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Sehat, Pak. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin kepala kelasnya. Duduk siap. Kita berdoa. Berdoa mulai. Mari teman-teman kita berdiri semua. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Lampung berdiri, jadi Bandung
saya terlebih dahulu ya. Yang sebelumnya saya buka pada siang hari ini. Ada yang sakit? Karena kita harus banyak bersyukur kalau sudah dikasih kesehatan ya. Untuk hari ini siapa yang nggak pasti? Terus Bidun. Keterangannya apa? Ada yang belum sholat? Ada sama ya? Oke, untuk mengawali siang hari ini kita belajar untuk tahap selanjutnya kita masuk dalam bab yaitu adalah pengurusan. Sudah belajar di rumah? Minggu lalu kan sudah memberikan ya isi-isi ataupun materi apa yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu hari ini kita belajar tentang pengurusan. Ada yang bisa menjelaskan sebelum kita masuk dalam materi tentang jenazah itu apa? Ya. Jadi dalam pengurusan jenazah ya itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang, karena dalam kehidupan ini pasti kita akan mengalami sebuah kematian. Pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Pernah ya? Apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, pada siang hari ini yang akan kita praktekkan adalah tata cara mengkafani jenazah. Kalau untuk cara mekanisme dalam memandikan jenazah nanti Bapak jelaskan, tapi prakteknya hanya mengkafani jenazah. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Coba satu saja untuk dibaca ayatnya. Diceritakan ya. Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. yang bernyawa pasti akan mati. Itu adalah ayat Allah mengatakan. Jadi apalagi kita manusia, pastinya beda dengan hewan. Kalau manusia ini kalau sudah meninggal ya diurusi seperti layaknya manusia. Kalau hewan ya jelas mati ya udah, ya kan? Apalagi ayam habis mati ya dimakan, ya dimasak dulu baru masak makan daging mentah. Oke, Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup ya, hingga dia meninggal dunia juga atau sudah mengalami kematian juga kita hormati. Penghormatannya itu seperti apa? Yaitu adalah diaplikasikan dalam sebuah kewajiban kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah. Apabila seorang muslim yang lain meninggal dunia, kita juga harus saling membantu atau kita merawatnya dari segi memandikan, mengkafani, menyolati, dan sampai menguburkan. Ini adalah standar kompetensi yang kita raih ya. Ada 4, yaitu adalah menghayati, mengamalkan. Nah, setelah kita belajar dari sini, yang sudah pernah ikut mengkafani jenazah atau bertakziah, yang belum juga nanti diamalkan di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya. Nanti masyarakatnya ada yang meninggal dunia, jangan malah jemput ya, jangan malah jemput. Kita harus bertakziah, kita saling menghormati sesama manusia. Nanti kalau nggak mau kita meninggal dunia, siapa yang ngurusin kita? Minimal kita bisa untuk keluarga kita sendiri. Punya orang tua semua? Punya. Sudah tua? Iya. Ada yang pasti akan meninggal dunia. Jangan sampai orang lain yang ngurusin, kalau bisa anak atau keluarga. Kenapa Pak? Nah, karena takutnya nanti jenazah itu punya aib,
Kalau keluarganya yang mengurusi, mengkafani, kan enak. Aibnya tidak kemana-mana. Itu ya. Itulah fungsinya kenapa kita harus belajar pengurusan jenazah. Kedua orang tua baik memberikan jatuh 9. Langsung kita masuk materi aja. Kita kembali ke Al-Quran surat Al-Imran tadi ya. Akan datangnya sebuah kematian. Semua orang pasti akan meninggal dunia atau mati. Suatu yang harus ya, suatu yang pasti kita harus bersedia menghadapi, karena yang merupakan titik permulaan kehidupan yang kekal abadi yaitu adalah meninggal dunia. Ya. Yang lalu kita sudah pernah belajar hari akhir. Ada perjalanan hidup, ya. Hidup di dunia ini adalah perjalanan kehidupan yang kedua setelah rahim dunia. Setelah dunia di mana? Akhirat. Alam barzah yang ketiga. Sebelum masuk alam barzah berarti kita harus harus mati. Kalau mati baru dimasukkan dalam kuburan. Nah, ini adalah stepnya. Lanjut. Hukum dalam pengurusan jenazah. Ini yang harus kita tahu. Hukumnya apa pengurusan jenazah? Coba apa sih pengertian dari fardhu kifayah? Ya, kamu. Yang keras. Hah? Yuk, yang depan. Yang depan. Aku baca. Hah? Ya, yuk. Ada seorang pun yang bersedia mengurusi jenazah, maka masyarakat lain yang berada di rumah tersebut berdosa. Dengan kata lain, mengurus jenazah merupakan kewajiban semua umat Islam. Namun jika tidak ada kewajiban dari kelompok tertentu, maka gugurlah kewajiban itu. Gugurlah kewajiban. Jadi fardhu kifayah itu adalah kewajiban semua seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam itu harus terkena kewajiban fardhu kifayah. Nah, akan tetapi apabila dalam satu wilayah itu atau suatu kelompok sudah ya, menangani atau mengurusi jenazah tersebut, yang lain ikut gugur. Yang dapat amalnya siapa? Yang dapat amalnya hanya orang yang mengkafani atau yang mengurusi. Tapi yang lain tidak terkena dosa. Kalau dalam satu kelompok itu tidak ada yang mengurusi jenazah itu, jenazahnya dibiarkan, semua kelompok itu atau wilayah tersebut terkena dosa semua. Nah, itu adalah pengertian dari fardhu kifayah. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa kita masuk dalam tahapan untuk tata cara pengurusan jenazah. Hal-hal yang harus kita lakukan ya, jenazah yang sudah meninggal dunia ya. Kalau jenazah telah meninggal dunia ya. Yang pertama harus memejamkan matanya. Kalau kita tahu orang meninggal dunia masih menjeli, setelah kita memejamkan matanya, yaitu mengikat kedua bibirnya. Ikat bukan bibirnya yang diikat gini, tapi dari kepalanya. Biar apa? Biar tidak terbuka. Tahap yang ketiga yaitu adalah menggerakkan sendi-sendinya.
ya, agar tidak kaku, biar lemes. Kan nanti akan disekatkan tangannya, ya. Kalau nggak digerak-gerakkan nanti akan kaku, dia tidak bisa disikap, ya. Selanjutnya yaitu adalah mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran, jadi dirapatkan kakinya, ditali, biar nggak pekankan, ya. Terus yang selanjutnya melepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga aurat. Kalau jenazahnya laki-laki, yang mengurusi yaitu harus laki-laki. Boleh perempuan asalkan yaitu orang tua atau dari keluarganya. Kalau mayat perempuan, yang mengurusi adalah perempuan. Boleh laki-laki kalau dari keluarganya, dari satu nasabnya. Entah itu kakak, adik, orang tua, ibu, nenek, dan kakek, ataupun siapa aja. Yang penting masih saudara kandung. Oke. Selanjutnya, apabila jenazah itu telah ada, yaitu diletakkan di atas, jangan taruh di bawah, ya, biar tidak basah, biar tidak terkena hewan-hewan. Setelah itu ditutupi dengan kain, ya. Dan didoakan mayat tersebut, setelah itu membaca ayat-ayat Allah. Keluarga yang ditinggalkan harus bersabar dan ridho, jangan sampai berlarut-larut kesedihan. Boleh sedih, tetapi jangan berlarut-larut. Dan apabila kita mendengar orang meninggal dunia, kita harus mengucapkan istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mendoakan orang yang sudah meninggal dan tidak menyebut kecuali dengan kebaikan. Kita nggak boleh merasani jenazah itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang baik. Dan yang selanjutnya yaitu melunasi hutang-hutangnya. Yang punya ahli warisnya wajib membayar hutang-hutang jenazah tersebut, karena hutang itu dibawa sampai mati. Segera mempersiapkan pengurusan jenazah, ya, menyolati dan dikuburkan di tempat dia mana meninggal dunia. Memberitahukan kerabatnya agar menghadiri sholat dan pengurusan jenazah. Dengan kematian dianjurkan untuk berdoa itu tadi, ya, sebenarnya, yaitu menyegerakan wasiatnya kalau jenazah tersebut meninggalkan wasiat. Memandikan hukumnya fardu kifayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 akan mempraktekkan tata cara memandikan jenazah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita bersihkan dulu sela-sela tubuh jenazah seperti kuku, sela-sela jari, telinga, dan hidung, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, kita akan mewudukan jenazah tersebut. Kita akan membersihkan sela-sela tubuh jenazah seperti sela-sela jari, kemudian telinga, hidung, dan lain sebagainya. Setelah selesai membersihkan sela-selanya, kita akan mewudukan jenazah tersebut, dimulai dari wajah, tangan, telinga, dan juga kaki jenazah. Setelah selesai, kita akan memandikan jenazah atau mensucikannya dengan niat memandikan jenazah. Dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah selesai mensucikannya, kita akan mewangikan jenazah tersebut dengan menggunakan wangian seperti sabun dan lain-lainnya. Setelah disabun dan diwangikan, jenazah akan
dibilas menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Setelah selesai, kita akan mewudukan kembali jenazah tersebut. Setelah selesai diwudukan, jenazah pun siap untuk dikafani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada slide-nya ya. Yang kita praktekkan hari ini adalah cara mengkafani. Tapi awalnya kita harus tahu dulu syaratnya. Nah, syaratnya itu harus apa? Yaitu yang pertama orang Islam, yang kedua berakal, yang ketiga amanah, empat alim, lima berhasil. Itu adalah syaratnya kita boleh mengurusi jenazah. Kalau orangnya suka rumpi, suka membeberkan aib orang, itu nggak boleh mengurusi jenazah. Syarat tempatnya ya intinya harus suci. Nanti ada untuk yang cara kita masuk dalam cara mengkafani. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita masuk dalam mengkafani. Ya, mengkafani jenazah atau menutup seluruh badan meskipun dengan satu baju, hukumnya yaitu adalah fardhu kifayah. Hal-hal yang harus dianjurkan ketika kita mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah ada beberapa hal, diantaranya yang pertama, kainnya harus putih atau suci, yang disebut kain kafan. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih, diolesi dengan minyak wangian. Kain kafan yang digunakan untuk laki-laki sebanyak 3. Berapa? 3. Kalau perempuan 5. Boleh kita menggunakan lebih daripada 3 untuk laki-laki. Boleh menggunakan lebih daripada 5 untuk perempuan. Biasanya kalau dalam kehidupan masyarakat itu berbeda-beda. Tapi apa yang kita pelajari, adanya cuma kainnya segitu, boleh sah. Ya. Untuk materi ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, hari ini silakan kelompok, kemarin kita sudah bikin kelompok ya untuk materi ini. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempraktekkan cara mengkafani jenazah. Yuk kelompok 1, ketuanya siapa kemarin? Ekal ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempraktikkan tentang mengkafani jenazah. Pertama, ini kali yang lain memperhatikan ya untuk kelompok 1. jenazah
kapas yang ditaruh oleh Baris. Terus peluk dari bagian sebelah kanan. Aku nggak diajak. Ini tadi ya adalah tata cara mengkafani jenazah yang telah dipraktekkan dari kelompok 1. Sudah bagus ya untuk tahapannya, sudah paham yang sudah kita pelajari. Jadi kalau jenazah sudah mulai disucikan, kain kafan dipersiapkan di atas meja ya, yaitu tali terlebih dahulu agar mudah untuk mengikatnya. Kain kafannya sesuai apa yang sudah kita ketahui ya, kalau laki-laki itu minimal 3 lapis, kalau perempuan 5. Sedikit penambahan untuk materi ke depan, yaitu untuk mensolatkan jenazah ya. Jadi apabila jenazah sudah terbungkus oleh kain kafan, waktu yang ketiga atau waktu yang kedua setelah dimandikan, dikafani, yaitu adalah kita mensolatkan jenazah itu. Apabila jenazahnya laki-laki, kita berada di pas depan pundaknya menghadap ke kiblat ya, dan makmum di belakang. Kalau jenazahnya perempuan, kita di tengah-tengah atau di depan pusara. Itu waktu kita mensolatkan jenazah. Oke, dari sini ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau cukup, sebelum kita tutup, kita evaluasi terlebih dahulu untuk pelajaran hari ini. Setelah kelompok 1 sudah mempraktekkan apa yang kita pelajari, itulah tata cara mengkafani jenazah. Dan untuk minggu depan kita masuk materi kajian terakhir, yaitu mengkafani dan bertakziah. Untuk tugasnya di rumah silakan dibaca materinya. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas dalam materi pembelajaran kalian di rumah, minggu depan kita bahas di kelas ini ya. Oke, sebelum kita tutup pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.